Selamat datang lagi di channel Butuh Film Gun bersama saya Wawan. Aha, Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Mushoku Tensei Jobless Reincarnation Core kedua. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang. Oke, cerita berlanjut. Seluruh keluarga Rudy yang berkumpul menyadari ada keanehan di kejauhan. Tiba-tiba bencana sihir itu mengakibatkan mereka terpisah. Aisyah dan Lilia berkelana sampai akhirnya menemui sebuah tempat kerajaan Shirone. Setelah itu dia pun mencoba masuk ke kerajaan. Mengetahui kalau Lilia kenal dengan Roxy Migurdia, Pangeran Pak Shirone pun menyuruhnya untuk masuk dan ternyata menjadi tawanannya. Rudy yang terkurung dan sedang ngagoleprak lalu didatangi oleh Zanoba yang tertarik dengan patung replika Roxy buatannya yang menawan. Dia berusaha menanyakan pembuat patung tersebut, sampai akhirnya Rudy menanyakan bagian tai lalat di bawah kelek yang hilang. Zanoba pun mengakui kalau patung tersebut adalah mahakarya dari Rudy. Di sisi lain, Ruizard beserta para bebenguknya berjalan untuk menyelamatkan Rudy dan Lilia di istana kerajaan itu. Penjaga di sana kemudian menjelaskan tentang hal yang terjadi di kerajaan itu. Keluarga mereka juga ditahan oleh kerajaan Shirone, yang ternyata biang keladi alias babangusnya adalah Pak Shirone. Masih di tempat pengasingan, Zanoba berusaha mencari cara untuk melepaskan Rudy dari penghalang sihir. Zanoba menculik Pax untuk membuka penghalang Rudy. Datanglah Eris dan Aisyah ke tempat Rudy ditahan dan menjelaskan kalau Ruizard Super dia adalah teman baiknya. Paginya, Rudy berhasil dibebaskan dari tahanan. Ruizard juga membebaskan tahanan keluarga penjaga yang lain termasuk Lilia. Setelah itu, Rudy dan Lilia kembali melanjutkan perjalanannya masing-masing. Sebelum berangkat, Lilia memberikan box keramat milik Rudy yang berisi kenangan cangcut Roxy yang telah dia jaga dan disimpan. Rudy juga memberikan pelindung logam kepada Aisyah sebelum cabut. Selain itu, demi mempertanggungjawabkan perbuatannya, Zanoba dan Pax diasingkan dari kerajaan Shirone. Rudy dan para bebenguknya pergi berkelana. Malam itu waktunya istirahat, Ruizard dan Eris berlatih bela diri. Ruizard juga sudah mengakui kalau Eris kini menjadi seorang pejuang dan tidak dianggap lagi sebagai bocil Free Fire. Di sebuah pegunungan es, Eris melihat ada naga. Bukan sembarang naga kaleng-kaleng. Ruizard juga menjelaskan kalau 7 dewa agung bakal putar balik saat melihat mereka. Saat berjalan di sisi gunung, tiba-tiba Ruizard dan Eris terdiam sejedak. Rupanya ada 2 orang melewati mereka. Ruizard mengingatkan Rudy dan Eris agar diam di tempat. Dia pun mengetahui Eris dan Ruizard. Rudy kemudian mengenalkan dirinya kepada Orsted. Dia juga mengetahui kalau ayahnya, Paul Greyrat, hanya punya 2 anak putri. Sampai akhirnya Orsted berusaha menyerang Rudy tetapi ditahan oleh Ruizard. Pertarungan hebat keduanya pun tidak terhindarkan. Sampai akhirnya Orsted mampu membekuk Ruizard dan juga dia menghajar Eris yang berusaha menyelamatkan Rudy. Selain itu, Orsted juga menghajar Rudy dengan kemampuan ilmu hitam yang dimilikinya. Orsted mengakui kalau dia adalah Dewa Naga, sedangkan Rudy yang sedang ngegabrut mencoba menyerangnya kembali namun serangannya ditahan olehnya. Rudy pun ditusuk tanpa ampun olehnya hingga tanpa sadarkan diri. Di dalam mimpinya, dia bertemu jurik itu lagi, menanyakan soal Orsted. Jurik itu menjelaskan kalau dia adalah Dewa Naga yang jahat. Dia juga punya kutukan pada dirinya. Maka dari itu, Orsted menjadi dewa sekaligus punya kelakuan psikopat kuat dan legend. Berpisah dari Jurik, Rudy kembali sadarkan diri. Dia ternyata dihealing oleh seorang gadis yang bernama
Nana Hoshi yang bersama Orsted. Pada tidur malam yang poek itu, Rudy bermimpi di sebuah tempat di mana seluruh teman dan keluarganya bersatu di sebuah acara pesta. Namun seketika itu ada kejadian yang menyayat hatinya akibat keributan dengan Orsted. Rudy pun terbangun akibat mimpi buruknya dan kemudian mengobrol dengan Wizard, membahas soal Dewa Naga sebelumnya yang mereka temui. Rudy juga membahas soal kutukan suku Superdo yang ditipu mentah-mentah oleh Laplace. Seiring berjalannya waktu dan memangkas rambut, kutukan dan sentimen negatif suku Superdo perlahan akan hilang. Setelah perjalanan itu, akhirnya Rudy menemui tempat tinggalnya sejak kecil yang kini sudah hancur lebur. Dia juga menyusuri ke sebuah pohon keramat, di mana dia selalu bermain bersama dengan Sylvie. Di bukit itu juga, mereka bertiga melihat kota benua pusat sudah roto karena bencana sihir. Wizard akhirnya memutuskan untuk berpisah dari Rudy dan Eris karena dia sudah mengantarnya sampai ke kota tujuan. Sebagai perpisahan, Wizard mengatakan kalau kini dia sudah dapat mampu melaju lebih baik dibanding saat perang 400 tahun lalu karena Rudy. Rudy dan Eris bertemu dengan Ghislaine di sebuah gubuk pengungsian. Eris pun langsung memeluk erat dirinya. Alphonse kemudian mengabarkan keluarga Eris yang lainnya yang sudah tiada. Selain itu, Alphonse menjelaskan kalau Eris akan dijadikan sebagai yang kedua menurut Pilmon Notos Greirat. Itu membuat Ghislaine naik pitam dan berusaha menghiraukan bacotnya. Rudy pun lalu mencari daftar korban dan tidak menemukan nama Sylvie di sana. Kemudian di malam yang poek itu, Eris mendatangi Rudy di gubuk Rayot. Eris memintanya untuk menjadi bagian dari keluarganya dan juga mengizinkan untuk ritual simetriskan posisi bercocok tanam. Setelah itu, Eris memaksanya untuk mensimetriskan posisi bercocok tanam di malam yang poek. Nggak disangka, Eris pun menyadari sebuah tonjolan kalau Rudy lagi ngaceng. Setelah itu, Rudy pun menerima penawaran Eris dan beradu jigong di gubuk itu. Bangun pagi, tiba-tiba Rudy dikejutkan oleh potongan rambut dan sepucuk surat dari Eris. Surat itu berisi pesan kalau Eris tidak dapat hidup bersamanya dan memutuskan untuk pergi berkelana. Pada malam yang poek itu, Eris dan Ghislaine memulai perjalanannya kembali. Rudy pun merasa mentalnya kini diaduk macam semen setelah ditinggal oleh Eris. Kembali ke masa lalu Rudy, waktu bersekolah di jam istirahat, dia menyindir siswa bebenguk yang menyerobot antrian. Dia pun dibully dan dibuka-bukaan plus-plus. Mental Rudy pun asruk-asrukan dan kedua orang tuanya pun berusaha menyemangati hidupnya yang ngegabrut. Alphonse kemudian datang ke gubuk Rudy dan meminta bantuan untuk kepentingan fasilitas warga. Di sisi lain, Eris dan Wizard melanjutkan petualangannya. Wizard didekati oleh orang lain, tetapi untungnya 3 orang itu tidak takut dengan Wizard yang dari kelompok party Dead End. Di sebuah bukit, Eris berteriak kalau dia sangat mencintai Rudeus. Di sebuah tempat yang turun hujan salju, Zanoba ditahan dan diasingkan ke suatu tempat akibat perbuatannya. Tona pun berlatih pedang dengan ayahnya. Di sebuah kota iblis, Kishirika adu mabuk dengan salah satu party Roxy. Malamnya Kishirika ditagih oleh seorang preman. Roxy pun membantu membayarkan tagihan itu. Setelah itu Kishirika yang punya kemampuan mata iblis menawarkan untuk membantu mencari informasi Rudy dan keluarganya. Di sisi lain, Paul Greirat akhirnya menemui Lilia dan Aisyah Greirat di kota Milis. Zenith berada di sebuah kota benua Begalit. Selain itu, Kishirika memberitahu kalau Rudy ada di benua pusat. Selain itu, pada tidurnya, Rudy bermimpi tentang seluruh anggota keluarganya yang tinggal bersama. Sampai akhirnya, Rudy terbangun dan memutuskan untuk melangkah maju demi mencari Zenith Greirat. Akhir cerita, di sebuah kota, Sylvie mengatakan kalau Rudy adalah teman dan penyelamat hidupnya. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.